Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita memasuki praktikum yang pertama untuk Biomedik 1. Nah, ini adalah panduan praktikum hari ini. Biomedik 1, kode MK-nya adalah MKBU 101, di mana kita bisa lihat di sini, ya. Kita mengadakan praktikumnya pada Laboratorium Terpadu Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh. Selanjutnya untuk Biomedik 1 di pertemuan 1, topik praktikum adalah pengenalan alat-alat laboratorium biomedik 1. Nah, kita lihat ini kata pengantar. Kata pengantar ditulis untuk puji syukur, ya, dan kemudahan dalam pembuatan materi ini. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang tujuan praktikum yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, di mana tujuannya adalah mahasiswa memahami konsep teori yang telah diperoleh dan mempraktekkan secara langsung di laboratorium. Untuk capaian pembelajaran atau learning outcome-nya, maka diharapkan mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk informasi mata kuliah, ini Biomedik 1, 2 SKS, MKBU 101 dan berada pada semester 1. Kita masuk ke tata tertib. Ini adalah tata tertib mahasiswa atau praktikan apabila melaksanakan praktikum secara luring di dalam laboratorium Kesmas FKM Unmuha. Nah, selanjutnya materi pengenalan alat-alat laboratorium biomedik. Nah, untuk deskripsi topik praktikum 1, pendahuluan, kegiatan praktikum ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menerapkan konsep pengetahuan yang telah diperoleh. Untuk pertanyaan praktikum akan disampaikan langsung pada saat praktikum dilaksanakan. Selanjutnya tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengenal alat-alat laboratorium biomedik dengan benar. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan fungsi alat-alat laboratorium biomedik dengan benar. Dasar teori di mana alat laboratorium kimia merupakan benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium kimia yang dapat dipergunakan secara berulang-ulang. Contoh alat laboratorium kimia yaitu pembakar spiritus, termometer, tabung reaksi, gelas ukur, jangka sorong, dan lain sebagainya. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada laboratorium atau pada praktikum kali ini yaitu mikroskop, beker gelas, gelas ukur, statif, cawan petri, Erlenmeyer, buret, abu ukur, hot plate, pipet tetes, pH universal, bar stir, mikropipet, koloni counter, penjepit kayu, dan kertas saring. Adapun prosedur kerja di praktikum Biomedik 1 untuk praktikum 1 adalah yang pertama, amati alat-alat laboratorium biomedik dan dengarkan penjelasan dosen dengan baik. Kedua, gambarlah alat-alat laboratorium biomedik dengan baik. Yang ketiga, tulislah fungsi dari alat-alat laboratorium biomedik tersebut. Nah, ini adalah tabel untuk peralatan laboratorium yang sudah dijelaskan, yaitu bahan dasar alat, nama alat, gambar alat, fungsi, dan penyimpanan. Bahan dasar alat nanti diisi dengan bahan kaca atau non-kaca, atau boleh diisi apabila dari besi, maka tulis bahan dasar alatnya adalah besi. Nama alat ditulis misalnya mikroskop, kemudian gambarkan mikroskop itu, tuliskan fungsi dari mikroskop, dan penyimpanannya adalah di
lemari laboratorium terpadu. Dilanjutkan dengan lembaran checklist atau lembar kerja. Nah, aspek penilaian keterampilan mahasiswa adalah di lembaran ini. Apa saja yang akan dinilai? Aspek penilaiannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggambar alat dengan baik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi alat dengan baik. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan bahan dasar alat. Nah, ini nanti akan ditotalkan dan akan mendapatkan nilai daripada praktikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang alat-alat laboratorium biomedik. Nah, untuk yang pertama adalah beaker glass. Beaker glass adalah wadah penampung yang digunakan untuk proses pengadukan, pencampuran, hingga memanaskan cairan. Penggunaan beaker glass paling sering digunakan di dalam laboratorium. Beaker glass memiliki bentuk silinder dengan dasar yang rata, dengan ukuran yang cukup beragam, dimulai dari 1 mm hingga beberapa liter. Bahan daripada beaker glass terbuat dari kaca borosilikat. Beaker glass memiliki skala yang berbeda-beda. Ini menunjukkan informasi ukuran dari volume yang ditampung. Sebagai contoh, apabila
kita menggunakan beker gelas dengan volume 250 ml, maka garis-garis informasi akan memberitahukan volume zat yang tertampung dimulai dari skala 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, hingga 250 ml ini adalah yang terakhir. Alat yang kedua adalah gelas ukur. Gelas ukur merupakan peralatan laboratorium yang umum digunakan untuk mengukur volume cairan. Bentuknya silinder dengan setiap garis penanda pada gelas ukur yang mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Gelas ukur berukuran besar yang biasanya terbuat dari polipropilena sehingga bentuknya transparan dan dapat dengan mudah kita gunakan. Kemudian, gelas ukur secara umum lebih akurat dan lebih presisi dibandingkan dengan labu dan gelas kimia. Untuk membaca volume dengan akurat, pengamatan harus dilakukan sejajar dengan mata dan pembacaan dilakukan pada meniskus bawah cairan. Alasan mengapa pembacaan volume dilakukan melalui meniskus karena keadaan alami cairan yang berada di dalam ruang tertutup. Secara alami, cairan pada gelas akan tertarik ke dinding di sekitarnya akibat gaya molekuler. Hal ini menyebabkan permukaan cairan mengembang, baik cembung atau cekung, bergantung pada jenis cairan pada gelas ukur tersebut. Pembacaan cairan pada bagian bawah cekung atau bagian atas cembung pada cairan sebanding dengan pembacaan cairan pada meniskusnya. Selanjutnya, buret, statif, dan klim. Buret adalah alat laboratorium yang terbuat dari kaca dengan bentuk silinder. Alat ini memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran ini berguna untuk menjaga tetesan sejumlah reagen cair di dalam suatu penelitian ataupun eksperimen. Diperlukan suatu presisi paling terbaik agar jumlah tetesan berada di ukuran yang tepat. Contohnya pada praktikum titrasi. Ini menyebabkan buret bentuknya cukup unik karena dia berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair di dalam suatu eksperimen atau praktikum yang tentunya memerlukan presisi seperti praktikum titrasi. Pengukuran dari buret sangatlah akurat jika dibandingkan dengan gelas ukur atau pipet tetes. Kemampuan dari buret dimanfaatkan untuk menghindari kesalahan yang terjadi di dalam proses eksperimen. Selanjutnya, statif. Statif merupakan penyangga
yang terbuat dari bahan logam besi. Bentuk dari statif adalah tegak dengan alas datar di bagian bawahnya. Alas tersebut memiliki fungsi untuk menyangga agar statif dapat berdiri tegak di atas permukaan yang datar. Fungsi dari statif adalah sebagai penyangga dari klem pada saat pengujian di laboratorium. Statif akan berdiri tegak ke atas jika diletakkan di tempat yang datar. Maka sangat dianjurkan pada saat eksperimen atau praktikum, statif diletakkan di tempat datar seperti meja ataupun lantai jika ingin menggunakannya. Selanjutnya klem. Klem berfungsi sebagai alat atau penyangga dari berbagai macam alat-alat yang ada di dalam laboratorium. Contohnya, buret dan corong pisah yang akan ditahan menggunakan klem. Di sini kita mencontohkan klem jepit. Klem jepit adalah jenis klem yang paling umum ditemukan di dalam laboratorium. Sesuai dengan namanya, maka klem jepit berfungsi untuk menjepit alat-alat laboratorium. Biasanya, klem jepit digunakan pada saat destilasi dengan cara menyangga alat destilasi seperti labu bulat kondensor. Dan selain itu, klem jepit juga dapat digunakan pada saat melakukan reflux di laboratorium. Selanjutnya mikropipet dan pipet tetes. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Selanjutnya mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dari jumlah kecil secara akurat. Penggunaan pipet gelas seperti pipet ukur dan pipet gondok tidak mempunyai akurasi yang tinggi untuk volume kurang dari 1 ml. Sehingga pada pemindahan cairan dengan volume kecil kurang dari 1000 mikroliter, biasanya cenderung menggunakan mikropipet daripada pipet biasa. Desain mikropipet yang sering kita temukan memang terlihat sederhana, elegan, dan efektif. Desain tersebut merupakan revolusi dalam penanganan atau pemindahan cairan dengan volume kecil. Penggunaan mikropipet telah meluas dan digunakan di berbagai bidang seperti biokimia, kedokteran, molekuler, dan menjadi perangkat yang paling banyak digunakan dalam ilmu biologi dan biomedis. Fungsi dari mikropipet yaitu memindahkan cairan atau larutan dari satu tempat ke tempat lain. Jika pipet biasa menggunakan volume terkecil 1 ml, maka untuk mikropipet dapat
di bawah 1 ml. Atau ukurannya ada yang bervariasi dari 5 mikroliter sampai dengan 1 ml. Selanjutnya pipet tetes. Pipet tetes adalah jenis pipet dengan bentuk pipa kecil yang ujung bagian bawahnya agak meruncing. Sebaliknya, bagian ujung atas ditutupi dengan karet. Nah, mikropipet atau pipet tetes ini dapat dibuat dari bahan plastik ataupun kaca. Fungsi dari pipet tetes untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Nah, biasanya untuk melakukan percobaan reaksi kimia di laboratorium atau tindakan medis skala kecil. Nah, pada saat jumlah volume cairan yang diambil dan ditetes tidak terlalu besar, maka pipet tetes menjadi peralatan yang paling tepat. Alat ini dapat digunakan untuk bahan yang bersifat cair saja. Nah, apabila kita ingin meneteskan bahan padatan, maka bahan tersebut harus dilarutkan atau dicairkan terlebih dahulu. Nah, fungsi utama dari pipet tetes adalah membantu proses pemindahan cairan dari satu wadah ke wadah lainnya dalam jumlah kecil, bahkan setetes demi tetes. Pemindahan cairan ini memang menggunakan pipet tetes memakan waktu yang sangat lama karena jumlahnya terhitung banyak. Tapi jika menggunakan alat ini, kita membutuhkan kuantitas tetesan yang kecil, sehingga bila itu yang kita butuhkan, maka pipet tetes dapat digunakan sebagai pilihan utama. Selanjutnya, cawan Petri dan pipet ukur. Cawan Petri merupakan wadah bentuk bulat, dangkal, dan terbuat dari kaca atau plastik yang memiliki tutup. Dan ini menjadi kelengkapan vital di laboratorium. Cawan Petri kita kenal juga dengan istilah Petri dish, merupakan satu alat yang memiliki banyak fungsi. Nah, tetapi sangat identik dengan penelitian atau eksperimen dan praktikum dalam kultur sel, bakteri, serta virus. Nah, penemu cawan Petri ini adalah Julius Richard Petri pada tahun 1877. Ya. Nah, kemudian ilmuwan pada saat itu awalnya menggunakan mangkuk yang dangkal atau botol yang tidak terlalu ergonomis dan rentan terhadap kontaminasi. Petri berpikir bahwa cawan dangkal berbentuk lingkaran dan dilengkapi tutup akan menjadi solusi ideal atas masalah tersebut. Tutup pada cawan itu dinilai efektif mencegah kontaminasi. Sedangkan untuk bentuk dasar cawan yang rata membuatnya bisa ditumpuk sehingga memudahkan penyimpanan dan penyusunan. Nah, jadi ketika kita menggunakan cawan Petri ini untuk kultur sel, maka cawan Petri akan diisi dengan medium pertumbuhan dari agar-agar atau gel yang dibuat dari ekstrak ganggang merah dan berbagai nutrisi lainnya. Organisme yang dikembangkan akan memerlukan waktu untuk adaptasi di lingkungan yang baru. Kegunaan lainnya dari cawan Petri adalah mengajarkan mahasiswa tentang perkecambahan biji, kemudian dengan bentuknya
yang transparan, maka mahasiswa juga akan bisa melihat bagaimana perkembangan kecambah dari waktu ke waktu, kemudian hasilnya akan ditempatkan di sayat ya, kemudian dapat dianalisa menggunakan mikroskop. Nah, John Petri ini atau Petri dish dapat juga digunakan untuk tujuan eksperimen ya, seperti pemindahan cairan atau pengeringan cairan, di mana dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pertumbuhan sel terintegrasi dengan sirkuit elektronik ataupun cloning organ serta berbagai studi mikrobiologi ya, nah dapat dilakukan pada John Petri ini. Nah, selain itu John Petri banyak juga digunakan pada laboratorium mikrobiologi untuk menguji antibiotik dan sebagainya. Nah, selanjutnya ke pipet ukur. Pipet ukur merupakan alat gelas laboratorium yang digunakan untuk memindahkan sampel larutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, alat laboratorium ini berbentuk silinder dan terbuat dari bahan kaca atau gelas. Pipet ukur dia dapat diklasifikasikan dalam alat laboratorium volumetrik yang memiliki skala volume. Nah, biasanya pipet ukur ini ya punya volume yang beragam, mulai dari 0,5 ml hingga 100 ml. Nah, pipet ukur berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan cairan ya. Nah, sama seperti pipet-pipet yang lain. Nah, pengambilannya dengan bantuan dari pipet filler, di mana pipet ukur ini sangat memudahkan dalam analisa pengujian di laboratorium, terutama saat pengambilan sampel cairan dengan volume tertentu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu labu ukur dan Erlenmeyer. Labu ukur merupakan suatu alat ya, yang memiliki kapasitas antara 5 ml sampai dengan 5 liter. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Nah, alat ini mendapatkan sering digunakan di laboratorium dengan ukuran yang tertentu ya. Nah, kemudian untuk pengenceran ya, maka nanti akan ditambahkan berbagai cairan baik Aquades. Nah, kemudian cairan-cairan yang dapat dilakukan di dalam labu ukur. Nah, untuk zat warna misalnya dengan penambahan Aquades hingga dasar meniskus yang menyentuh leher labu. Jadi, sebelum menggunakan alat ya maupun labu ukur maupun alat lainnya, maka harus disterilisasi terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Erlenmeyer. Erlenmeyer merupakan alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya adalah menjadi wadah dari bahan kimia cair. Nah, gelas ini digunakan untuk proses titrasi ya. Nah, kemudian menampung larutan yang akan digunakan. Nah, selain itu Erlenmeyer juga dapat dimaksimalkan untuk tempat pembiakan mikroba. Nah, bentuknya seperti gelas dengan ujung kepala yang lebih kecil, lalu mulai melebar terus hingga ke bagian dasarnya. Nah, kalau dilihat bentuknya hampir menyerupai kerucut dengan leher silinder, namun dengan dasar yang datar. Alat ini terbuat dari gelas borosilikat ya, sehingga mampu bertahan dalam kondisi pemanasan suhu yang tinggi. Nah, volume Erlenmeyer sendiri dia cukup beragam, mulai dari 25 ml hingga 2000 ml.
Nah, jadi banyaknya ukuran volume yang tersedia membuat alat ini sangat penting untuk tersedia di dalam laboratorium. Nah, ada beberapa fungsi khusus sebenarnya untuk Erlenmeyer sendiri. Yang pertama yaitu untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa. Yang kedua adalah untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. Selanjutnya untuk menampung zat kimia dalam bentuk cair hingga padat dan menjadi tempat melakukan titrasi bahan. Ya, kemudian juga menjadi tempat kultivasi dari mikroba dalam kultur air. Nah, itu adalah fungsi daripada Erlenmeyer ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide pH universal dan kertas lakmus merah dan biru. Nah, pH universal atau disebut dengan indikator universal adalah indikator pH ya, yang berisi larutan dalam beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna dari rentang pH 1 sampai dengan 14. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur atau menunjukkan tingkat keasaman dan kebasahan suatu larutan. Nah, jadi penggunaannya dengan mencelupkan pH universal ini ke dalam larutan yang ingin diuji, kemudian setelah itu hasilnya dibandingkan dengan indikator yang ada di tutup daripada pH universal ini. Selanjutnya ada lakmus atau disebut dengan litmus ya. Nah, lakmus ini merupakan campuran zat pewarna yang berbeda yang larut dalam air, kemudian diekstrak dari lumut sehingga sering diserap ke dalam kertas saring untuk menghasilkan salah satu bentuk dari indikator pH. Ya. Nah, tujuannya juga untuk menguji kadar keasaman bahan. Nah, jadi kertas yang mengandung campuran tersebut disebut dengan kertas lakmus. Ya, yaitu suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam ataupun basa. Nah, jadi warna yang dihasilkan ini sangat dipengaruhi oleh kadar pH dari larutan tersebut. Nah, selanjutnya, semua asam dan basa itu kan memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi tidak semua asam memiliki sifat yang sama dengan basa. Nah, jadi misalnya kita mengenal asam, ada asam kuat dan ada asam lemah. Begitu pula dengan basa. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Nah, kekuatan asam dan basa tergantung dari bagaimana suatu senyawa diuraikan dalam pembentukan ion-ion jika senyawa tersebut di dalam air. Nah, kemudian warna kertas lakmus ya yang ditunjukkan pada gambar ini ya dia berbeda ya, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, bila lakmus merah di dalam larutan asam, maka dia akan berwarna merah. Dan apabila di dalam larutan basa, maka dia akan berwarna biru. Sedangkan bila di dalam larutan netral, maka dia akan berwarna merah. Ya. Nah, kemudian untuk lakmus biru, apabila di dalam larutan asam, maka dia akan berwarna merah dan di dalam larutan basa dia akan tetap berwarna biru dan di dalam larutan netral dia akan berwarna biru. Selanjutnya, kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah di bawah kondisi asam. Dan kertas lakmus merah menjadi biru di bawah kondisi basa atau alkali. Nah, dengan perubahan warna yang terjadi, ya, maka rentang pH 4,5 sampai 8,3 pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, nah selanjutnya yaitu kawat kasa dan kaki 3. Nah, kawat kasa adalah suatu alat ya yang digunakan bersamaan dengan pembakar spiritus atau bunsen dan penyangga kaki 3.
Nah, ketiga alat ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dalam proses pemanasan di dalam laboratorium. Jadi sesuai dengan namanya, kawat kasa ini terbuat dari lembaran kawat tipis yang terdiri dari beberapa susunan, yaitu rangkaian kawat dengan keramik di bagian tengahnya. Nah, keramik ini berguna sebagai penyuplai panas agar lebih merata ke seluruh sisi ya ketika melakukan pemanasan. Nah, di dalam laboratorium, kawat kasa ini memiliki peran dalam proses pemanasan sampel pada pengujian dan praktikum. Jadi fungsi dari kawat kaca secara umum adalah sebagai tempat meletakkan wadah sampel seperti gelas beker ataupun Erlenmeyer. Selanjutnya kaki 3. Kaki 3 ini didefinisikan sebagai suatu alat yang memiliki fungsi untuk menyangga pembakar spiritus. Nah, kaki 3 masuk sebagai salah satu alat laboratorium non-gelas karena bahan kaki 3 ini adalah besi murni. Kaki 3 memiliki peranan penting dalam menahan berat bejana atau gelas ukur pada saat melakukan percobaan reaksi kimia. Kaki 3 berfungsi untuk menyangga ring pada saat proses pemanasan. Jadi kaki 3 ini memiliki 3 kaki yang sama simetrisnya dan mampu menjaga keseimbangan untuk bisa menahan beban yang mempunyai volume tertentu. Nah, selain itu, kaki 3 berfungsi sebagai alat untuk meletakkan pembakar spiritus di bawahnya. Selanjutnya kertas saring dan penjepit kayu. Kertas saring merupakan suatu kertas semi-permeable yang dipotong melingkar dan ditempatkan dalam suatu corong pemisah. Nah, apabila dijual dalam bentuk kertas yang besar, maka di laboratorium lah nantinya kita akan memotongnya dan menggunakannya sebagai penyaring di suatu corong pemisah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memfilter sehingga kotoran tidak larut tersaring dan memungkinkan bagian dari larutan dapat terpisahkan melalui pori-pori kertas. Kertas saring sangat diperlukan di laboratorium analisis untuk menyaring larutan yang heterogen. Misalnya kita mau menyaring seperti hasil daripada ekstraksi. Nah, kita akan memisahkan pelarut dengan zat terlarutnya. Nah, kita menggunakan kertas saring untuk memisahkan larutan dari pelarutnya. Nah, kemudian kertas ini biasanya terbuat dari turunan selulosa dan memungkinkan penanganan larutan pada pH 0 sampai 12 dengan suhu larutan hingga 120 derajat Celcius. Kertas saring juga memiliki kekasaran dan diameter pori yang berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Jadi kita bisa menggunakan ukuran-ukuran dalam menggunakan kertas saring tergantung apa yang akan kita saring. Sehingga kita akan mendapatkan zat atau larutan ya yang murni dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat yang terlarut. Selanjutnya adalah penjepit. Penjepit merupakan suatu alat yang termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang difungsikan sebagai pemegang penjepit seperti cincin besi atau pemegang buret. Sama ya. Nah, jadi alat ini ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari stainless steel, nikel, tembaga, bahkan kayu. Nah, biasanya kalau di laboratorium yang paling umum itu digunakan untuk memegang tabung reaksi ketika kita mulai melakukan atau mencampurkan
bereaksi atau zat-zat kimia, maka kita akan memegang tabung reaksi ini dengan menggunakan penjepit. Salah satunya penjepit kayu. Next, mikroskop dan koloni counter. Mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, fungsi utama daripada mikroskop adalah untuk melihat bayangan suatu benda yang lebih besar dan jelas. Nah, alat optik ini memiliki dua lensa, yaitu positif ya, yang dekat dengan objek disebut dengan lensa objektif, dan yang dekat dengan lensa disebut dengan lensa okuler. Sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah maya terbalik dan diperbesar. Mikroskop cahaya adalah jenis tipe mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya untuk dapat memperbesar bayangan dari objek yang akan diamati. Mikroskop jenis cahaya ini memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi untuk bisa memperbesar dengan jelas bayangan dari objeknya. Selanjutnya koloni counter. Koloni counter merupakan salah satu alat laboratorium yang secara khusus difungsikan untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh setelah diinkubasi dalam media biakan. Koloni counter akan memudahkan untuk menghitung koloni bakteri yang berjumlah ratusan yang tumbuh pada preparat. Atau dengan kata lain, ya, kita dapat menghitung hanya 1/4 dari bagian preparat. Di mana kita tinggal menandai koloni counter, ya, koloni bakteri yang dihitung dengan menggunakan pen elektrik atau counting pen yang terhubung dengan counter. Selanjutnya perangkat alat koloni counter terdiri dari sejumlah komponen, yaitu komponen power elektrik yang terdapat tombol untuk menghidupkan dan mematikan alat serta switch untuk pengaturan cahaya. Nah, selanjutnya ada ruang hitung ya yang disebut dengan Wolfvogel disk yang ada di dalamnya dilengkapi dengan sumber cahaya berupa lampu jenis LED. Nah, tepat di atas ruang hitung terdapat komponen kaca pembesar atau loop yang memudahkan penglihatan terhadap objek. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan display 7 segment untuk menampilkan angka jumlah perhitungan yang akan kita lakukan. Nah, komponen tambahan lain yang berperan penting adalah pen elektrik atau counting pen yang terhubung langsung dengan counter. Selanjutnya stir bar dan hot plate. Stir bar adalah magnet pengaduk yang bergerak melingkar di dalam larutan mengikuti arus magnet dari alat utama. Stir bar dilapisi oleh politetrafluoroetilena. Nah, stir bar dimasukkan ke dalam wadah larutan untuk membantu homogenisasi. Selanjutnya hot plate. Hot plate ini merupakan kompor tanam meja portabel kecil yang dilengkapi satu atau lebih elemen pemanas dan digunakan di laboratorium untuk melakukan reaksi kimia, di mana kita akan memanaskan sampel dan untuk berbagai aktivitas lainnya. Nah, prinsip kerja dari hot plate itu didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alas hot plate yang merupakan sebuah konduktor. Nah, energi listrik yang berasal dari listrik mengalir ke hot plate diubah menjadi energi panas pada alas atau lempeng hot plate. Hal ini menyebabkan hot plate akan menjadi panas dan kemudian sebagian dari hot plate itu dilengkapi dengan magnetic stirrer. Fungsinya untuk melakukan pengadukan dengan menggunakan stirrer bar yang dicelupkan pada sampel.
Terima kasih. Hanya ini alat-alat yang akan kalian bahas nanti pada praktikum kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ibu tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.